Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyid asy-syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qudwatana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sudah berada di malam ke-7 dari bulan suci Ramadan. Malam di bulan suci Ramadan kali ini agak berbeda dengan pelaksanaan amalia Ramadan setiap tahunnya yang selalu kita lakukan. Dengan hadirnya wabah yang dilanda oleh umat seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran coronavirus ini tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan suci Ramadan, magiro nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narik ko ang kanitakap po bulan Ramadan, putihat abwab al-jannah, riyukani baban na suruga. Artinya iya ramalangi nabukai po nga Allah Ta'ala baban na suruga, wa gullikat abwabun nar, di samping po nga Allah Ta'ala nabukai baban na suruga, na yakia
waktu yaro na tutui baban na ranaka. Ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, di mana para ulama menyatakan bahwa yaro nareko ulan ramalan ini atak bukaran na baban na suruga ini manibawa nunroy melok igat tama suruga yarega siakit tama suruga. Maka di Allah Ta'ala nari kota kapu di bulan Ramadan putihat abwabul jannah, nakai Allah Ta'ala baban na suruga ini manibawa melok igat tama kuro babangiro yarega siakit utama. Cuma untuk memasuki pintu surga yang terbuka lebar di bulan suci Ramadan itu tentu punya syarat dan ketentuan. Di antaranya puasa di bulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Niki puasa di bulan Ramadan nasi bawai iman dan atongan-tongan ape sonalo ri Allah Ta'ala putihat gubira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Meloi Allah Ta'ala madang tongan ni dosana baik dosa ia madi ore na niya dosa madi modri ia dia panatogau. Kemudian ada pinasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari kotakap bulan Ramadan wasuppidatis syayatin. Magi setange rantai itado ya jena. Jadi tak buka baban na surga, tak tutup baban na ranaka, dan niya rantai setan. Deni palabat jolo, maswasu, lay lockdown. Sehingga temaka dari karantina yolo setan di bulan Ramadan. Deni palabat maswasu joka pengaruhi masalah. Akan tetapi kadang muncul dalam pikiran kita, muncul pertanyaan dalam benak kita, maka deh pikuji cara nalai agasarna lay rantai yero setan yero magi palit namega mato tahu napogok salah di ran bulan Ramadan. Magi namega mato tahu minnau motor Ramadan. Magi na mega motor tau minnaw sandala kuramalan. Magi na mega motor tau din puasa kuramalan. Berarti wadi jaji setan na yero de ni rantai. De ni tikam, de ni lokdo. Setan na yero tau si matang kejar iwan natinga na niya miloi langgaran parentana po ng Allah Ta'ala na niya parentana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, kemudian pada malam ini judul yang dipercayakan kepada saya karena malam kemarin Tomatota Ngaji Razak telah membahas masalah puasa, maka malam ini pembahasan kita pindah ke masalah zakat. Dan kira-kira kiayat Allah Ta'ala lima kadamai khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha. Maka di Allah Ta'ala alai boleh diwarampalan menandro, ambillah sebagian dari harta mereka sedekatan, sedekah, aga gunana riala sebagian orang parang tawe. Maka dia Allah Ta'ala sedekatan pasidakana sakana aga gunana riala ro tutahhiruhum sarik kormani iar orang parang monroero makacing waktu zaki imihada kembali jadi suci ya. Sebab panu dia mulai berarti mencari apa itu warang paranna. Dia itu nama paci warang paranna. Makanya Allah Ta'ala rilalan kurang lebih malah dia nak patuk-patukan. Maka dia upan na engkau tahu si mata para kayu warang paranna. Dia na nilapasui sakana. Dia na nilapasui pasidakana. Agna po Allah Ta'ala alladhina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Nigi si mata palapo pasipulu parang yaknizuna az-zahaba para kaywi mulawanna wal fiddata para kaywi salakana. Artinya para kaywi waramparana wala yunfiqunaha fi sabilillah nalina milo makbirang ngirilalan nafuri Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala hati-hati fabashshirhum bi'adzabin alim. Surah Ali makritutu nasabah pacalaku matir sirmondrino pong Allah Ta'ala masarro mapepedi. Ini sebabnya siaga gana tu pandai tata. Nia nabita sendiri malah ada yang patut-patukan serekon mengi orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekayaan. Ganna ini si pasaker warang parata tapalau lalu di lalan napurui pun Allah Ta'ala. Magi nasa pun Allah Ta'ala ni gini kita udah napasui sekatna. Dia napasui pasidakana rilalan napurui pun Allah Ta'ala yauma yuhma alaihim fi nari jahannama fatukwa biha junubuhum. Yero tau dia napasui warang parang na rilalan napurui pun Allah Ta'ala. Dia napasui sakatna magi nasa pun Allah Ta'ala yauma yuhma alaiha fi nari jahannama. Ye matter suri mondino pun Allah Ta'ala yero warang parang yero riala lay pakis talikai alakak yawma yukma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha istarikangan. Apalah mencari bari warang parani mati resori mondina pun Allah Ta'ala narik kodeta palawi sakka. Nah itu jenis siaga. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh agama kita, aturan-aturan zakat yang diberikan kepada kita. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%. Ini ada riwayat dalam Al-Quranul Karim. Yang melu ceritanya. Tentu ia cerita ini melihat menemu tingkalinga sejarahnya. Ya. Sidi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa narik kolawi di masjid
alena kami na mapari-pari lisu ikupurani ma beresalan na bitta. Dia agak coba pari-pari mande, dia di nalo doang. Dia nomor masik kiri, dia nomor cerita asal purana mo ma beresalan na bitta. Assalamualaikum. Tak pelupa Tony mapari-pari lisu di bolana mabuculari. Ini berkesinambungan. Rutin melakukan ir setiap selesai masempajat tawiri Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal pun ma bersalah Nabi ta matalulisul bulan. Karena sahabat heran nak pangulongi lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh ng Allah Ta'ala. Disuruh ng Allah Ta'ala engkau kasi di sahabat taroy mapahera-heran setiap selesai salat saman naje engkau lalung mapari-pari lada menyag lesu dia niris sama kenagaman hal lalung. Nah dia nasisan ni suruh ng Allah Ta'ala saman na tungkat sempajan di mapari-pari lesu. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampaknya sahabat nama coba-coba gara makutan ini. Apa yang menyebabkan sahabat kita itu magi tu nak pari-pari lisu, magi dia marendram dari masjid kiri, macorita min kalinga pengajian magi. Nah, karena suatu ketika itana itu ngiri sahabat lainnya. Kada sahabat pemilu je makutane maka dia abi melo kakutana nasam heraki je mangi roi ko terima pari-pari lisu ko pure masam paja tawe abi me kabadina eta dampanga kakas sabak na pari-pari lisu na sabak yero beneku saliri boleh mapari-pari kali sih beni ku korel bolero negaga pakaian na paki ye tappa mi bawa pakaian nge upake lo mas bere jama ye ko matanga kali su matanga ima bere jama beni ku boleh makanya mapari-pari ka kasi tolin lisu na sabak dua kak pake ye ibara lipa ya dua kak pake ye lipa ko puro pake beni ku si pake matu ko lisu kamsi. Nah, karena apa yang terjadi pada saat itu maka dari sahabat ini saladat tu suruh Allah Ta'ala pangkau kemur. Dan karena sahabat mengaku bahwa saya ini sebenarnya orang yang tidak mampu, saya ini adalah orang yang miskin. Macipi ya ketua ia naro nasabali inajok kana mangolo beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jokke mangolo kana Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum tapone suruh Allah Ta'ala kana Nabi tamagaki sahabat. Nasang tadampa kay suruh Allah Ta'ala caulak dan nak kasi mapedi. Surah Allah Ta'ala walau wiridi teladwana ka lauri Allah Ta'ala salikwam mengi nawirek ka asogirat Allah Ta'ala. Ternyata nasura Nabi tambah ladoanya nih supaya iwirenya asogiran. Ada apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja bahaya rasanya sogiran loh. Narikoi nawereku kung Allah Ta'ala sogiran edena ne jami mak dan kamu bogalo mak bere jama ko masiji ewe. Dena ga jamina mak da belo mo pagalo mak bere jama lo mo paga mak puasa lo mo paga masak kepada tau sogie diajak milawiya.
Cina bitta melo doakan. Nah sebab bahaya kalau doa Nabi bitta mata Arab. Ya. Mata Arab Pak dengan Nabi. Kan karena pada saat itu dia apa aja tuh mak dupicu malalung lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekon mengiri lo doang ngiri li kuang alana lo doang kaje disuruh kuang alana bilo tuh kak sugi kan karena agak terjadi berpero maka Nabi terkucian pada cauno kasiasi terpas satu lo doang yellow doang itu supaya so gitu kan karena yellow doang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yellow doang pero yaletoni bembe dari Nabi tak dua pasang yerengi bembe borani sih dia lette bembe birasi arami nasi itu piara itu gak kan ada terjadi yero nang yero sahabat yero nala ni yero dembe yero na piare barakatna pak dongen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekwam mangi iwereni asogirang yero dembe nang yero iwereni dua si pasang yero siapa aja tuh memana gamkanna imegalak de bembe na waktu ya megalak da bembe na mungkin dia nak datu masak mau di bembe nak kira-kira dia bisa ke Belawan ni kan atau kami namanya ke bembe nak Belawan dia kapan pada gana bembe na dia dia nak ada lapangan Batara bembe nak kumilo ipari lapangan barakana pak dongan ada bita diterima pak dongan Nabi tak gangkana iweri tu ngama berkembang biak dia bembe nar suatu ketika mamula ni makutan Nabi tak maka dia magi dia kage sahabat terlalu dia nang kata ni kita ko masih jewe malah salah segiro to magi maka dia tahu ai si buladan na jinna nya kampira bembe megalada na bembe na dia na nulek bebe kandan na kira-kira di kutu Belawan dia na mega bembe tak tu Belawan tapi ini kan manuk tak mega manuk na mega sapin na ko bembe de toga ka megalada bembe na tapi ko saping si bawa manu masyaallah masih kuat hadirin yang saya muliakan gangkan waktu ero nasa barakah na perladuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milo orang parana maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia na jenang kawita ya anu masih jembo magiro nasa isi bulada ni mursi orang parana gangkan suatu ketika na rapi ni watuna laipak depung sekat na rupa tahu umat sallallahu alaihi waktu kero Nabi na surah amile maka loka ko mewe si untuk yan loka ko mutagi wisakatna karena juga kita tagi sakana kada nasuruh na Allah Ta'ala untuk milawi sakana walang para ada na pa ada milawo kang sakay nasa milawi reto kasi milawi pakire nasa pajay ni malang sakay itu tau kutum itu tau ciami majami itu ciami mareso makoke tadampang ka dewa berangi sakat dia nak berangi lisui panitia amile lori Nabi tamalapor isu ro mengalat Allah pore ni melo sakat na icama berangi suruh mengalat Allah maka Nabi ta lisui memang loka ko mile bahaya itu bahaya ko di muala sakat na masolang itu ya jo kasih tahu ia motor memang cama berang warang parang ini makdupan ya nafong Allah Ta'ala si kanan ya nafong Allah Ta'ala ialah sabari ia cerita iwe na turung ayat nafong Allah Ta'ala di makadane wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazibin
Wa minhum man ahada Allah. Ada sebagian orang-orang yang berjanji. Agan apa berarti nama janji di Allah Ta'ala. Wa in atana min fadlihi. Narik kuna wirenga po Allah Ta'ala waramparan. Nawirenga po Allah Ta'ala harta. Napamigay mo lawak ko, napamigay wi galukku, malwa galukku. Ya, napamigay mo laku, napamigay wi lokasiku. Magay. Minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Melo matokka masira kami rilalan na huruf ng Allah Ta'ala. Melo matokka masira ko na wiring orang para ng Allah Ta'ala. Minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Saya akan bersedekah kuna wiring mo ka ng Allah Ta'ala orang para. May katuto mga pakor. Iko ya desogi hay. Lau bangun ni masih. Iko caw melo sumbangan. Iko ya matu melopu waruku mega pengaliku. Ya pada nabantai misalnya. Malo waruku mega pengaliku ma da 7 juta ni wala pengali seso. Lomok kami melau lomok kami. Tapi lo doang kajo lo beli. Mega tahu apa kor. Iko matu sukses usahaku, sukses perumahanku, sukses dangkanku lo muka bawang. Iko sukses melo kak bangungi sekolah agama. Melo kak bangun masjid. Nayakia. Atahumullah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazibin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Nayakia narek kuburan ni iweren rifang Allah Ta'ala biran iwere waramparang ipamegay ipalicu-licu ni waramparang na bakhilu bihi ay boleh ni kaddi ini ayat-ayat iye tanya ayat pawi tanya nabi tapi ayat ya yernan turungi ayat sahabat nabi tar kataluni alisu-lisui lo melo sakkan na dia melo maberangi. Karena pada saat itu sahabat Nabi Muhammad masih katalun ya lisu-lisui makna Nabi papesang nilaw papesang nilaw mo aja mulo aja kilo singe sekan. Dan karena lama kelamaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya kaya raya ini turun nono agak landai peternakan watwiro dilanda wabah ya kira-kira mirip dengan wabah corona ya, mungkin wabah Mars ya, antraks. Angka wabah na panuruf ng Allah Ta'ala untuk kanay yiro kolot na ro angka na mati-mati capu bembe na capu yang tadinya kambingnya ribuan habis ya, nasabak mono waramparan na kurang nalangit na TV ni Lori Nabita Jokan isapai Nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lawan ni mangulo ko Nabita isuruh ng Allah Ta'ala tabi angkay sakka na walang para alero na sendiri TV aga na po Nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itiyan at tari may sakka itiyan deno yung tari may sakka uratono tu belaw nasaba makukwe itiyan no itiyan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak zakatnya, hidup kiri pengulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar terima zakat kue. Akan aku pengulut Abu Bakar suronas puang Allah Ta'ala sendiri dan menurut terima zakatmu apalagi ya Abu Bakar mai. Jadi menurut terima zakatmu. Lete lo di sahabat lain dia akan menurut terima zakatnya. Dia nanya lo. Naturungi ni ayat oleh Allah Ta'ala wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazib. Angka tahu melo mak janji pakai mereka luku ye matu ko mereka kroyase ya walai ir wa katayir unun matu ko salama mokka melo ka masumbang melo ka maberangi sa orang paraku di sekolah melo ka maberangi sa orang paraku di madrasah di masjid sekali na sukses berhasil
No. Yero pura ipau pa aja. Iya nak apa biasa natang lagi mak janji tak ada SCP cak. Ya. Mereka tu tahu apa kor, mereka tahu apa. Pergi boleh ro sifat mak janji tak ada SCP cak yang kesejarahan adalah kurang biasa banget Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam naturuni ayat. Mak janji tak ada. Pertama nasi dimilih panak dua benena. Mak peri-peri lisu boleh di masjid. Nah sama melotoy malu dulu je benena tu boleh. Melotoy mas sampai je benena kasih. Sekalina yang lo dengar dari Allah Ta'ala riberenya sogira tak kalupa nih bakhilu bih watawalla wa hum mu'ridun maka dia ini kikiri gelan nih karena di penurungan di pacalangan di Allah Ta'ala itu siksaan dunia nih tapi maka dia Nabi Muhammad maka dari Allah Ta'ala dia nak kurang lebih ni gini maka kadiri ni orang parana dia namelo pasui sakana dia namelo pasui pasti kana tukwa biha junubuhum wa zuhuruhum pa yastari istarikana ni mati reserimondina Allah Ta'ala jadi orang parangi wadi jaji mancaji rangan di seseta nasabari wa dikitama di dalam surga pamasena pun Allah Ta'ala na yakia dari satu sisi warang parangi wa ditema mencaji bali wadingi nasabari warang parata na tutasuru tama di dalam rada kepacalan pun Allah Ta'ala. Kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, termasuk bulan yang paling banyak orang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat harta kita itu apabila sudah satu putaran tahun, sudah tiba haulnya dalam agama kita, dalam hukum disebut dengan haul, perputaran satu tahun. Rata-rata ini masalahnya ipancajie acok rilalana apa surana sakata ri ulan ramalan ulan mali culi-cunge na panurut pang Allah Ta'ala apalang mudah-mudahan atak bukarna babanna surga wadiki pada mutama rilalana surga pamasena pang Allah Ta'ala na niya atak tutukan na rana kapacalan na pang Allah Ta'ala aja lalu ramalangi makukwe tak tutu nila tutu pang Allah Ta'ala baban naka ini tosi jok kebuka sendiri wasyupidatis sayatin dan nia hiro setang hiro lay rantai di Allah Ta'ala lay lockdown di karantina di landa bulan Ramalan ajake ini jok kebuka ni pintu yare kebuka irantena hiro setang hiro nalepo berkeliaran Egan karena pengaruhi si rupa tawe angkani minumnya kurang malangi angkani matole kota ngasoi angkani mapacan dua kopi masuk busuk boleh dalam nabocoe masya Allah mudah-mudahan tanya ini makan narik kuer mudah-mudahan masih kita Allah Ta'ala napa barakai umurukta napa barakai pakasiat dari lana ulang ramalanggang karena ya wadingi nasabari madece wanwata madece wijata yang mana karena problema yang kita hadapi sekarang ini kita juga dikeluarkan dari problema adanya virus yang ada umum wabillahi itu kemakan pun aja kan ada sesi pertanyaan ada pertanyaan bagaimana seharusnya katanya kalau tentang zakat bagi gaji PNS Ahmad Topik ini bertanya Pak Topik Ahmad Topik Kampolota kapan ya masalah gajinya bagi PNS. Terima kasih Bapak Taufik. Kalau tidak salah Pak Taufik ini di Kalimantan Timur. Bukan di Belau pun aja. Ahmad Taufik, ya. Ahmad Taufik. Ya. Dari timurnya. Kampolota kapal. Ya. Ahmad Taufik. Pertanyaannya Pak Ahmad Taufik bahwa bagaimana hukum zakat pegawai negeri sipil. Ya,
kena sini. Dalam agama kita, ya, sesuai dengan fatwa ulama dari istimewa ulama dunia, bahwa zakat itu termasuk zakat profesi. Zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapatkan dari profesi kita. Misalnya seorang dokter. Seorang dokter itu punya zakat tersendiri, namanya zakat profesi. Pegawai negeri sipil juga kena zakat profesi. Kemudian wartawan, kemudian orang-orang yang di biro jasa, ya, yang punya profesi, guru misalnya termasuk. Saudara kita Ahmad Taufik bertanya, bagaimana hukumnya itu mengeluarkan zakat, atau bagaimana aturannya? Zakat profesi itu wajib hukumnya kita keluarkan. Cuma profesi kita perlu kita juga tahu bahwa apakah penghasilan yang kita dapatkan dari profesi kita, misalnya sebagai seorang PNS, sudah mencukupi, sudah sampai nisabnya untuk kita keluarkan zakatnya. Jadi tadi ada istilah syarat-syarat mengeluarkan zakat itu harus ada nisab, ya. Nisab dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nisab. Artinya gendak ni si pas sekern, ya, gendak ni si pas sekern. Zakat profesi ini, misalnya PNS, ya, PNS kalau gajinya setiap bulan itu mencapai 5 juta misalnya, atau 4.800.000, itu sudah kena zakat, sudah sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Ya, kalau dikalkulasi, dikonversi ke beras, ya, kira-kira sekitar 595 kg, ya, 595 kg beras. Berarti kalau profesi kita itu penghasilannya setiap bulan itu mencapai 5 juta, maka zakat yang kita harus keluarkan itu ya sekitar 2,5%. 2,5%. Berarti ya 125 sebu, ya, dalam setiap bulan. Kalau kita mau keluarkan setiap bulan. Tapi kalau kita mau akumulasi sampai 1 tahun, maka zakat itu ya sekitar 1,5 juta setiap tahun. Kalau zakat profesi yang punya gaji atau pendapatan sekitar 5 juta per bulan. Tapi yero metal 5 juta gajinya itu na wajiri zakat. Ya, kamana si 5 juta luar itu na gajinya, atau sesuai dengan UMR dan UMP misalnya. Tidak, dia akan naik zakat. Dia akan naik si pas seker atau tidak mencapai nisab, ya, dalam aturan zakat. Misalnya 3,5 juta gaji tak, atau apa nih juta, dia akan si pas seker ngir, berarti dia tahu wajib si pas zakat. Tapi upan yero gaji tak sudah senilai dengan 595 kg beras, akan naik ke zakat. Ya. Kira-kira kalau dikonversi, ya kira-kira sekitar 4.800.000 sudah harus mengeluarkan zakat profesi kita. Apalagi kalau dokter yang penghasilannya setiap bulan kadang 15 juta atau 20 juta, apalagi dokter-dokter yang sudah senior, profesor dokter, ya, yang pendaftaran orang yang berobat itu setiap hari misalnya mencapai 30 sampai 50 orang, 100 orang, itu wajib mengeluarkan zakat. Kira-kira demikian. Kasih pakutana kedua, Andi Batari Ramadhani, tabe pungaji, berapa fidyahnya yang harus dibayarkan bagi ibu yang melahirkan? Ya. Andi Batari Ramadhani. Ibu Andi Batari Ramadhani yang bertanya tentang fidyah ibu yang melahirkan. Ya.
Maka dia dalam kurang lebih Nir yolo sempat matena rampe guru tak pengaji rasa ke man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang yang melahirkan atau orang yang hamil atau orang yang ibu menyusui itu diwajibkan baginya untuk berpuasa. Hukum asal orang yang hamil dan orang yang menyusui dan orang yang melahirkan, hukum asalnya itu harus berpuasa. Akan tetapi agama kita tidak menginginkan terjadi beban berat terhadap umatnya. Makanya agama tak naberengi keringanan terhadap orang yang sementara musafir dan orang yang sementara sakit. Padahal orang yang sakit keras, kemudian ibu yang menyusui atau ibu yang melahirkan, bagaimana hukumnya? Nah, di sini pendapat ulama kita, kalau ulama Syafi'iyah kebanyakan mewajibkan kepada kita untuk suluri puasa tak narekopure mati ramalan. Itu ulama, ada sebagian ulama yang tetap mewajibkan kepada kita untuk berpuasa mengganti atau mengqada puasa itu setelah bulan Ramadan, hari-hari yang lalu. Akan tetapi ada juga ulama yang membolehkan tidak perlu lagi puasa bagi ibu-ibu yang melahirkan. Cukup membayar fidyah. Fidyah ini dalam bahasa Bugis disebut dengan cupak. Cupa ini kalau nggak salah sekarang ini takaran cupa itu 1 hari puasa kita tinggalkan yang harus kita qada. Kalau kita tidak mampu mengqada, kita melakukan membayar fidyah, takarannya itu 0,6 kg per hari. Ya, bereki berat lauri miskinnya, pakir miskinnya lebih setengah kilo ya, 0,6 kilogram beras ya. Atau bereki siaga kira-kira tandre ilalan tas sesuai sikor tak berani ilalan tas sesuai lori pakir miskin ya. Itu sebagai fidyah ya, itu aturan fidyah ya. Tapi menir Allah bicara kak mikalingai pakutanana kalau nggak salah Indah ada lagi Ibu Wardia loh anak ya. Aku tanya Indah maka dari niko mata tahun nih ya iya tahun ngewe siko kalah tope masiko si kalah si topo nih kalah maga nih ya jadi salahnya desa pun di karung harus ngambil rapi dia ya, tapi kata malu galuna dia mereka agak ya. Kasih pak kutano po ngaji ajiru ka kapang pasa panampu tabi po ngaji narekoi pesu saka apakah saudara dari bapak atau mama bisa dapatkan zakat atau hanya terhitung pak bere nih ajiru ka saudara dari narekoi pesu saka apakah saudara dari bapak atau mama bisa dapat zakat atau hanya terhitung Pak Bere nih. Oh iya. Di Ruka. Alhamdulillah. Saudari Haja Rukniyati Asad. Ya. Acara kan ya? Wasako anu balu. Panampu Makassar. Ya. Yang bertanya, apa hukumnya memberikan zakat kepada paman ya? Paman. Saudaranya bapak. Iya, saudara bapak atau mama bisa dapat zakat. Itu bisa saja memberikan zakat kepada saudaranya bapak atau ibu atau saudaranya ibu, itu paman ya. Terkecuali zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua kita, bapak kita, mama kita yang kita mau kasih zakat, itu tidak boleh. Demikian juga garis keturunan ke bawah, anak tak misalnya, anak tak, makanya daripada tawalengi waling mega je
Ikureke misakku misalnya si di miliar sakku, 25 juta harus mesue misalnya. Si garu-garu nih di parasane, maka ku anak tabani yaling makarambol muki pe makarambol ki artinya pasti lantak pe mangiro ko purni yaling anak ta kadalami na operake ko pe mang putar si pe mang. Maka dari aturan agama tak, garis keturunan ke atas bapak dan mama kita tidak boleh menerima zakat. Demikian pula dengan garis keturunan kita ke bawah, anak tak, bene tak, laket tak, dia nak terima zakat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti terhitung Pak Bere nih? Terhitung, memang itu tanggungan kita. Anak kita dengan istri kita itu adalah tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah. Orang tua kita juga itu tanggungan kita. Bukan istilah Pak Bir ya, bukan zakat, tidak terhitung zakat. Maka dah mati memang nak pasi jamai, sakatku supaya aja nak tahu lagi si waling, lebih baik anakku na waling, ambukku na waling, makku na waling, atau beneku na waling, atau beneku waling, nalai matoka pe makua perluasi, dia nak pelawangan agama tarik pero. Akan tetapi apabila saudara bapak atau keluarga dari samping ya, sila surata misalnya, anureta misalnya, itu boleh saja menerima zakat. Boleh saja menerima zakat. Saudaranya bapak, saudaranya mama tak boleh saja menerima zakat dari kita dengan syarat. Dengan syarat tama pirilalan arwaero golongan yang bisa menerima atau berhak menerima zakat. Apakah dia termasuk fakir miskin? Fakir enggak? Ikutanya fakir, miskin moga. Miskin moga. Ikutanya miskin, dia tanya fakir, tanya tuh miskin, tanya tuh amil enggak? Ya. Ini kayak apa namanya? 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, panitia zakat ya. Panitia zakat Aku masih aku madrasah, di mana tuh terima zakat iro namo tahu sogi, tapi karena jabatannya sebagai amil zakat itu bisa menerima zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang sementara dibujuk hatinya senantiasa berkesinambungan memeluk agama Islam, konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau baru-baru tahu masalah biasa diberi berhak menerima zakat. Ya, kenapa? Untuk membujuk hatinya, maka ternyata pada agama masalahnya agama kanjak. Tahu nggak? Nah, perhatikan tahu nggak kisah. Ya. Kemudian siapa lagi yang berhak menerima zakat ini? Wal gharimina. Orang-orang yang punya hutang. Orang-orang yang dililit hutang. Itu bisa menerima zakat. Ada 2 orang yang bisa menerima zakat dari kategori orang yang mega rendah. Ya, mega rendah. Diterima zakat. Pertama orang yang mega rendah, bila selesaikan persoalannya si bahwa pada rupa tahu. Iwajarang rendah. Tabe ang kasak siya gender temana, kada 10 juta yang berku tabe sakka tale tawajaman ngirin letak. Itu bisa menerima zakat. Yang kedua, orang yang menanggung hutang. Ya, angka tahu tanya alena kindrang, tapi alena tanggung ni indrang niro. Ya. Orang yang menanggung hutang ini juga bisa menerima zakat. Kasih di sahabat Nabi Tarioro. Ya, sahabat Nabi Ta di Yoke mahulu Nabi Ta suruh na Allah Taala engke je kasih indra lau tanggung ni. Maka Nabi Ta ondrono betul? Ondrono? Tanya ni jawab, percaya ni tak boleh sakai. Sekalinya kan disakai, boleh dengerin ni kayak, dia kan mau aja. Biar berapa banyak utangnya, boleh dibayarkan. Yang penting zakat itu mencukupi untuk menutupi utang. Supaya dia nasi salah-salah tahu dia nasi fitnah tahu Itulah gunanya orang yang dililit hutang berhak juga menerima zakat. Kemudian wal gharimina Ibnu Sabil juga berhak menerima zakat. Orang yang sementara pendidikan
orang-orang yang tidak punya bapak lagi, yatim piatu bisa menerima zakat. Orang-orang yang menempuh pendidikan juga bisa menerima zakat. Kemudian para mujahid fisabilillah, orang-orang yang sementara berjuang di jalan Allah juga berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yero mureta denda ero meloita veresaka yekot tamamui leralena arua ewe. Golongan yang bisa berhak menerima zakat silahkan. Tapi upan-upana mureta matanre bola batunna matingka-tingka mega warunna mega otona dena wat diterima zakat bansanya. Namun yang mureta tapi kumege waramparana detanya bansana lena terima zakat. Jadi ko anu mon ro pungaji paceraka kare. Ya. Paceraka. Jadi kasih pakutana pungaji permaisuri. Bagaimana cara menghitung zakat harta untuk harta benda berupa tanah dan rumah jika itu melebihi dari 1, karena akan bingung untuk memperkirakannya. Mohon sarannya pungaji, karena takutnya zakat yang saya keluarkan selama ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, harta yang kita miliki, misalnya properti yang kita miliki sekarang ini, ya kita harus menghitung baik-baik ya. Tapi perlu kita tahu bahwa apakah harta kita itu adalah harta yang merupakan perdagangan ya. Ya kalau misalnya orang para tak memang membawa bola tak mi, ya sisa itu akan zakat. Tapi apabila harta itu menjadi aset setiap tahunnya, itu kena zakat setiap tahun. Tapi kapan harta kita itu memang profesi kita pada angka bola memeki, bola memeki, angkana bola milih baru telisi, angkana bola milih baru telisi, akumulasi itu termasuk zakat perdagangan 2,5%. Karena inareko zakat perdagangan ya. Dihitung mana iro jumlah aset taruh, misalnya 10 bolata, 10 bolata, euro bolata atau 10 euro, di mana miliar lina, berarti 10 miliar aset ya, warang harta. Itu apa namanya meningkat nilainya setiap tahun. Berarti dari 10 miliar ini harus keluar ya zakat harta kita ya. Harus dipasuskan kok ikut angka memang berarti harus keluar zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi harus perputaran tahun. Matemu vitongnya poding dipasu zakat. Ya. Kesipunya makutane Ariping. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang istri yang hamil? Apakah wajib berpuasa atau bagaimana? Apakah saya sebagai suami berdosa apabila saya melarang dia berpuasa? Boleh purni jawab kapan pungaji? Belum kalau wanita hamil. Oh hamil ya. Ariping pungaji. Wanita hamil ya. Kalau istri kita wanita yang hamil itu dibolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena bisa dikategorikan sebagai orang yang punya beban atau orang yang sakit. Akan tetapi wanita yang hamil ini perlu juga diketahui kondisinya. Kalau misalnya dia mampu berpuasa, magalakmu kira-kira mau puasa, ngambil betul mau puasa itu tidak ada halangan, tidak ada halangan untuk melakukan puasa. Akan tetapi kalau misalnya namuni magala beneta mau puasa, akan tetapi umurnya janin yang ada dalam kandungannya itu tidak memenuhi gizinya misalnya, boleh saja tidak berpuasa dan tidak boleh dipaksa untuk berpuasa. Kita sebagai suami kalau mau melarang atau mewajib tetap memaksakan istri kita berpuasa pada bulan Ramadan, sementara janinnya itu tidak sehat misalnya, itu kita termasuk orang yang berdosa kalau memaksakan dia berpuasa. Kenapa? Karena bisa saja karena puasa nama matu dia terpenuhi gizinya, dengan gugur kandungan yang ada di dalam janin istri kita itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Mungkin pertanyaan pada ini. Iya, kasih Pak Kutana Pungaji Laparmang ya atau Lesupa Jakarta Pusat. Tanah Abang. Ya. Agak gerak bedana pajak si basaka Pungaji. Pajak si basaka. Apa perbedaannya? Perbedaan antara pajak dengan Zakat. Iya. Kalau pajak itu aturan dari pemerintah ya. Aturan dari pemerintah untuk mengeluarkan pajak harta kita. Kalau zakat itu aturan dari agama kita. Ya. Perlu dibedakan antara aturan agama dengan aturan pemerintah. Kalau misalnya orang-orang yang apa namanya sudah menghitung, mengkalkulasi hartanya sudah tiba haulnya, sudah tiba perputaran tahunnya, maka hukum agamanya itu wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi apabila ada pajak yang mewajibkan kepadanya untuk membayar pajak, ya silakan bayar dulu pajak itu, baru kita kalkulasi zakat yang diwajibkan terhadap harta kita itu. Ya, jadi di aturan oleh pemerintah pajak juga harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kita bisa kena takzir. Ya, madosa toki ko pemerintah ko ini penuhi, apalagi pajak itulah yang dipakai untuk membangun jembatan, untuk membangun sekolah, kemudian untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, anak jalan misalnya, itu fungsi pajak ya. Itulah keuangan, manajemen keuangan yang berputar di negara kita ini. Tidak bisa berjalan pemerintahan ini tanpa pajak. Nah, jadi satu hal pajak itu merupakan satu hal yang tidak bisa disamakan dengan zakat. Zakat itu aturan dari Allah. Allah Ta'ala tarir aturannya rosekan orang Arab. Ya. Jadi kesi Pakutana Pungaji Siti Rapika. Tabe Pungaji eromelo waku tanang. Kalau misalnya kita menyumbang atau kita mengaji, pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Apakah kita anaknya dapat juga pahala dari apa yang kita niatkan tadi? Terima kasih penjelasannya. Ya, Ibu Rapika ya. Iya, Siti Rapika. Ibu Siti Rapika yang bertanya tentang bacaan Al-Quran atau pasidakah, iya, yang kita keluarkan pahalanya diterima oleh orang tua kita. Apakah kita anaknya dapat juga pahala dari apa yang kita niatkan tadi? Tentu kita akan dapat pahala ya. Paling tidak pahala yang kita akan dapatkan adalah pahala sebagai anak yang mengabdi kepada orang tuanya. Anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kita ini yang disedekahkan misalnya di masjid. Ya, kita menyumbang ke masjid tabik apalanna tempat teperi tomat waktu misalnya. Ya. Tentu ini merupakan satu pengabdian kita sebagai anak kepada orang tua kita. Makanya Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalas." Dari kematian anak pun Adam, patun itu amalah kecuali telu ya. Telu. Ya. Pertama, sedekah jariyah, pasti sedekah malari. Ya, pasti sedekah malari. Kalau misalnya tadi anak menyumbang kepada masjid untuk pembangunan masjid, tentu ya masih ikut tinonrote mak beda jamaah. Tinonrote mak juma nonrote we bermajelis taklim, tentu pahalanya tetap malari loko lori tomat water ya, yang sudah almarhum. Kemudian apalagi yang kedua, salah satu jari ilmu yang tafaubi, pak diseng maki guna ya, pak diseng maki guna. Anak yang tadinya tidak punya pengetahuan, tapi sekolah anak sekolah umum atau sekolah agama ini dia tahu hukum-hukum begitu. Runtui ngerasa barakana pada sana mak jami runtui di nasi dakangki untuk apalan ini tentu lolongan apalanya tentu ya. Kemudian waladun salihun ya daulah, anak yang ditinggal oleh orang tuanya yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, tentu dapat pahala. Jangan pernah ragu menyumbang atau bersedekah
untuk kedua orang tua kita. Jangankan bersedekah, berbuat baik saja, menjalin saja hubungan baik dengan para sahabatnya itu luar biasa pahalanya kita dapatkan. Apalagi kalau menyumbang atau mengaji untuk keluarga kita, bapak kita atau mama kita sudah almarhum, saya kita percaya insya Allah natarimi Allah Ta'ala apalagi. Kasih Pak Kuta, ya. Kasih Pak Kutana Pengaji Alauddin Aziz Mekah. Assalamualaikum Pung, bolehkah zakat diberikan kepada karyawan toko berhubung karyawan tersebut tergolong kurang mampu dari segi finansial, dan berapa besar zakat yang mesti dikeluarkan? Alauddin Aziz Mekah. Ya, terima kasih Pak Alauddin. Kalau tidak salah dari Giliran ini, tapi dia di pengadilan agama Parepare kalau tidak salah. Pertanyaannya, bagaimana memberikan zakat kepada karyawan kita yang memang tidak mampu ya? Perlu berhati-hati. Boleh saja memberikan zakat kepada karyawan kita, tapi bedakan. Jangan sampai ia matoro tanggap seke, ia matoro tanggap sebagai gajinya atau THR-na. Apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, mereka tahu kelakuannya seperti itu. Pada engke seke kuat, dia tahu tu THR mua, dia pas jama-jama dia gaji mutona itu. 3 in 1. Sisa menit dia tahu gaji, THR, dia tahu THR, dia tahu seke. Itu tidak boleh dicampur baur. Harus pasti dia engke gaji tak. Misalnya gajinya bekerja sama kita misalnya 3 juta kayak tadi gaji tak. Kemudian THR. Ini THR tanya 500.000, berarti talun 1,5 juta. Tabe engke sekat nawaran paraku nasabah. Tahu mencipi itu ketuamu, Anda termasuk orang miskin, kau juga berhak menerima zakat. Berarti kita lepas ya. Boleh saja memberikan zakat harta kita, zakat mal kita kepada karyawan kita apabila memang karyawan itu tidak mampu. Cuma persoalannya banyak orang-orang yang misalnya karyawannya ia matoro nanggap gaji, matoro nanggap THR, ia matoro nanggap sebagai nama pesijama men. Kenapa? Karena ya maka daripada maka menjadi dulu harapan. Demikian. Asis Narpo ya. Jadi kesimak kutana mustajab. Assalamualaikum, izin bertanya. Udin tadi. Oh iya Udin. Ya, mustajab ya Pung sekarang. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara menghitung zakat dagangan sedangkan kita tidak tahu pasti jumlah nilai barang yang kita punya. Jadi tiap tahun saya mengeluarkan zakat hanya dengan mengira-ngira jumlah barang yang saya punya, dan apakah yang saya lakukan dengan mengira-ngira jumlah nilai barang untuk sebagai patokan zakat yang saya keluarkan itu salah karena saya tidak mampu untuk menghitung satu-satu nilai barang tersebut. Mohon pencerahannya Pung Haji, saya takutnya jumlah zakat yang saya keluarkan kurang. Mustajab ya. Mustajab. Iya. Ya. Mustajab bertanya zakat perdagangan itu termasuk zakat perdagangan. Apa yang selama ini kita lakukan itu sudah benar ya. Sudah benar. Cuma perlu kehati-hatian, jangan sampai perkiraannya itu jauh di bawah standar harga ya. Standar harga. Misalnya kita pedagang penjual alat elektronik ya. Misalnya kita harus tahu berapa jumlah rice cooker jualan kita dan berapa jumlah mesin cuci yang kita akan jual, kemudian berapa barang kulkas yang kita miliki, itu dihitung semua dulu modalnya berapa. Dihitung modal. Nah, kemudian setelah menghitung modal, mengkalkulasi semua modal perdagangan yang kita miliki dalam toko kita itu, kalaupun tadinya kita cuma mau tidak punya lagi nota lama, kita mau mengira-ngira saja ya boleh saja. Boleh saja, yang penting perkiraannya itu perkiraan yang betul ya. Artinya bukan perkiraan yang taksiran mengambil standarisasi yang paling bawah. Ya. Misalnya harganya kulkas, misalnya kulkas kita mau hitung
Ay siano jadi na siano mereka yang kulkas misalnya jual ratu misalnya kulkas solar itu. Ya, dia agak pintu nah. Tapi kalau kita mau menghitung yang memperkirakan misalnya kulkas yang kita jual itu baru ya, paling tidak harganya 1,5 juta. Ya, itu namanya perkiraan yang mendekati dengan standar harga yang benar. Zakat perdagangan itu di modal tambah keuntungan itulah hasilnya. Ya, misalnya jumlah barang yang ada di toko kita misalnya 100 juta. Kemudian hasil perdagangan kita selama ini yang kita dapatkan misalnya ada 50 juta, berarti 100 juta tambah 50 juta setelah mengeluarkan gaji-gaji karyawan semua, berarti 150 juta. 150 juta dikali 2,5%, nah itulah hasilnya yang harus dikeluarkan. Ya. Mustajab. Ya, kasih makutana penguji atas nama Uki. Kalau harta berupa kendaraan, berapa zakatnya? Dan kalau rumah dicicil itu wajib bayar zakat juga. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Uki. Ya. Makassar. Zakat kendaraan itu cuma satu kali kena ya. Satu kali kena. Selama kendaraan itu dipakai. Beda dengan zakatnya ya showroom orang yang punya mobil misalnya 50 di showroomnya. Dan itu kena zakat perdagangan. Tapi kalau kita ini yang punya mobil sisa mina kena zakat satu kali saja karena selalu dipakai. Sama dengan perempuan yang punya emas itu kalau sudah sampai nisabnya sudah mencapai sekitar 85 gram maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi apabila emas itu bukan berupa emas batangan, emas itu selalu dipakai ke acara akikah, kasih botik bagi pagi sila botingnya, dia akan sisa mina kena, dia kena per tahun ya, tidak kena per tahun. Kenapa? Karena selalu dipakai. Ya, selama emas itu selalu di perhiasan itu, emas itu selalu dipakai, itu tidak kena zakat. Sama dengan laki-laki yang punya banyak permata, punya banyak cincin permata, angka cicita misalnya angka dibacangi, angka di perosoe, angka di bajarue, angka di jamru ini permata kita ini itu tidak kena zakat ya. Tidak kena zakat. Kecuali kalau permata yang kita simpan ini memang permata yang diperdagangkan, belukan memang nah karena kita zakat nareko narapi ini nisabnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Uki bahwa bagaimana hukumnya rumah yang sementara dicicil ya. Apakah wajib bayar zakat? Kita lihat dulu. Apakah rumah kita itu sudah mencapai nisabnya, uang yang kita investasikan ke rumah itu sudah sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Kalau rapi ini nisabnya, si pas sekarang itu wajib mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau kita misalnya punya cicilan itu kan tentu punya aturan jatuh tempo. Hukum yang bisa mengurangi zakat itu adalah utang kita yang jatuh tempo. Tapi utang-utang yang rutin setiap bulan itu tidak termasuk. Tidak termasuk yang bisa mengurangi nilai zakat kita. Ya, artinya komeloki pakurangi zakat tawaja jolo cicilan ulangnya. Cicilan yang jatuh tempo. Nah, baru setelah dikeluarkan semua utang atau cicilan yang jatuh tempo itu baru bisa hitung baik-baik zakat yang kena. Demikian. Makanya banyak juga pedagang-pedagang kita, saudara-saudara kita yang selalu bertanya, bagaimana nih? Dia kapan wajib dikisah ke dia nasabak magi nasabak. Kalau ada tuh di Indra Tanah Abang misalnya, giro mi tuli pasu misalnya, katoni cicilan motor ya ini kadang yang menjadi penghayat pajacana yang masyarakat. Padahal dia wajib membayar zakat. Ya. Di sini kita harus tahu bahwa sebelum membayar zakat pada saat itu, aset itu kita hitung, keluarkan dulu pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo pada saat sebelum pembayaran zakat itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Pertanyaan terakhir,
Ya. Aska Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberikan infak dari non-muslim untuk anak yatim dan penghafal Al-Quran, sedangkan kita tahu hasil dari infak tersebut masih ada sangkut pautnya dengan riba? Tabik Pungaji, bagaimana penjelasannya? Karena sebagian berpendapat tidak boleh diterima. Ini pertanyaan terakhir Pungaji. Ya. Kaidah mengatakan bahwa maharuma ahuzuhu haruma aqwa'uhu. Apa yang haram pengambilannya, ya. Apa yang haram aspek pengambilannya, maharuma ahuzuhu haruma aqwa'uhu, haram pula aspek pemberiannya. Apa yang haram kita pengambilan, misalnya barang yenau, barang hasil curian, kita jelas-jelas haram ini, hasil curian ini kita ambil, kemudian kita mau memberikan kepada orang lain, kepada rumah tahfiz, kepada yatim piatu, itu tidak boleh. Ya, ini namanya aja nanti cari PT tahu. Ya. Terkecuali kalau misalnya harta kita itu memang harta sigaru, kita juga sebagai pengusaha, di sisi lain kita juga sebagai koruptor, ya sigaru di warna perangi, ya makanya kadang kita niatkan ketika memberikan sumbangan kepada fuqara dan masakin, kita memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu, kita memberikan sumbangan kepada para penghafal Al-Quran, ini akan nih mak berangi walang para mapaciku, wala paciku, lauri anak pak kepala ya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain itu yang bersih yang kita kasih. Dan saya yakin pasti yang kemato papoliat tak boleh pacita. Pasti yang kemato misalnya warisan asal galup tak boleh kotomototta. Ya, tapi upan na yeronang hasil yang pengambilannya hasil penipuan misalnya. Ya, hasil penipuan yang kita dapatkan meloki masubang lokro sepenuhnya ke masjid ke apa, maka dia agamata aturan agamata maharuma ahuzuhu haruma ata'uhu. Apa yang haram pengambilannya, haram juga memberikan kepada orang lain. Jadi komeloki mabere ya mapacinya apa tak beralu ke Quran. Tapi panan mencari memang ya jangan tak berang ini namandre. Jadi cari bawah kita. Kumpa dua pakutan apa ngaji kalau setengah nih 10. Ya di pertanyaan dua masih dua. Iya. Akmal lakamala iya. Beli papang. Akmal. Iya, anak-anak junior pia. Bagaimana hitungan zakat bagi kami pedagang yang kadang mega indrangnya na iya modal Ya. Bagaimana hitungan zakat bagi kami pedagang yang kadang mega indrangnya na iya modal Megangin rangnya na iya modal Iya. Ya. Ini perlu dikalkulasi dulu ya, baik-baik. Kalau kita profesi tak sebagai pedagang, tentu modal dagang kita itu kita harus hitung baik-baik. Kita harus pisahkan. Dari satu sisi kita juga orang yang punya banyak utang, tapi pasti utang kita itu utang-utang giro. Ya, utang-utang giro yang belum bisa mengurangi nilai zakat kita. Ya, tadi saya katakan bahwa ye penipesu giro indra cicilan kah atau giro yang jatuh tempo itu nanti bisa mengurangi zakat kita. Jatuh tempo tapi kok dia pernah jatuh tempo misalnya setiap bulan itu dia pernah direkeng ya. Kemudian saya ingin ingatkan bahwa harta yang wajib kita keluarkan zakatnya itu adalah harta yang dalam genggaman kita, anu tak katani, anu tak kuasai. Yeko anu warang parat tak dia tak katan niwi nimrang kita dia wajib kisah. Ya, misalnya yang kadita nimrang tahu 100 juta, nimrang kita wajib 100 juta meloki maja isak kena ndak wajib kena zakat. Kenapa? Karena harta kita itu tidak dalam
genggaman kita. Dalam aturan agama ada namanya milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Misalnya anyarata lo kisah keri anyarata, tapi nindra kita we anyarata nangira masui lo korpadangnya atau sapita melo tasakeri sapita, tapi lo sapita nangi di sekolah tiga ngare lo tak dingin nanya kopadangi. Jadi na wajiri sakka warang parata yang tidak dalam genggaman kita. Ya, misalnya engkau internet tahu, engkau papin retak kau sih dia tahu. Misalnya 500 juta, namun 500 miliar, dia na wajiri sakka na sabada gani tak katanya. Anu dia na manasa, engkau mogi ha. Terakhir Pak Kutana Pungaji, Murniati. Assalamualaikum Pungaji, bagaimana hukumnya menerima zakat fitrah pembagian dari pengurus masjid, sementara kita juga mengeluarkan zakat fitrah di masjid? Ya, hukum menerima zakat dari masjid, kita lihat dulu diri kita ya. Lihat dulu pribadi kita. Apakah kita masuk dalam kategori 8 asnaf ini? Apakah kita termasuk orang pakir ya? Apakah kita termasuk orang miskin? Apakah kita termasuk amil panitia zakat itu? Namun ini gadita ku amil silakan. Kemudian wal gharimin, orang yang banyak utangnya. Engkau ingin letak, aku dia tu ingin letak, dia nak dikit terima zakat. Kemudian Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini misalnya dia gagal dia tak sekolah atau bukan orang yang yatim piatu misalnya, tidak boleh juga menerima zakat. Tapi kadang kita ini di kalangan kita ini masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan atau di Indonesia, ya pada umumnya tidak terlalu banyak lagi fukara, yang tidak ada lagi. Artinya hampir di sekitaran kita itu tidak ada lagi namanya orang fakir ya. Makanya banyak, kalau terlalu banyak zakat yang ditampung oleh panitia amil zakat itu, maka kadang ulama kita membolehkan menyerahkan zakat itu kepada guru-guru mengaji, guru-guru mengaji atau janda-janda tua yang sudah tidak punya penghasilan lagi. Ya, terakhir tongan nih Pungaji. Iya, Pak Sidi Manimane Watuna Adipati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pungaji. Tabe, apakah alat sound system rental yang sudah tidak menghasilkan wajib keluarkan zakat? Tabe. Ya, kalau tidak menghasilkan lagi itu perdagangan yang aset yang tidak menghasilkan lagi itu tidak wajib lagi dizakati. Tidak wajib lagi dizakati harta yang tidak produktif ya. Namun kagalutta ya kodega atau mumai dega atau pakai magalung dia akan zakat. Dia akan zakat. Aset-aset kita misalnya rental mobil kita, ada mobil Avanza 20 karena musim corona ini melanda kita, dia akan kena suna rentalnya, dia akan nakisah. Dia akan zakat. Ya, kenapa? Karena tidak produktif lagi. Nanti yang produktif itu baru bisa kena zakat, kewajiban membayar zakat. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini, jawaban-jawaban yang saya sampaikan, kalau ada yang salah itu datangnya dari saya secara pribadi. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan semuanya untuk menjalankan amalia-amalia Ramadan, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu lak wa baraka alaina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan